Halo para sahabat, kembali lagi dalam channel sahabatbelajar.id. Dalam video kali ini, sahabat belajar.id akan berbagi kembali bagaimana mencari artikel ilmiah berbahasa Inggris yang diterbitkan atau dipublikasikan oleh jurnal-jurnal internasional. Nah, permasalahannya seringkali ketika kita diminta untuk mencari jurnal-jurnal internasional, seringkali kita kebingungan untuk mencari jurnal-jurnal internasional tersebut, dan juga bagi teman-teman yang sedang melakukan penyusunan artikel ataupun tugas akhir pastinya juga kebingungan bagaimana sih mencari artikel-artikel ilmiah yang disediakan jurnal-jurnal internasional yang berbayar. Nah, pastinya kalian bingung bukan? Nah, pada video kali ini kita akan berbagi bagaimana sih mencari artikel ilmiah yang dipublikasikan jurnal-jurnal internasional, baik yang berbayar maupun yang dapat di-download secara gratis. Nah, pada umumnya jurnal-jurnal internasional yang sediakan itu sendiri ada yang gratis atau di-download secara gratis dan ada yang berbayar. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak video kali ini. Nah, dalam video kali ini kita menggunakan 3 website penyedia jurnal atau artikel jurnal internasional, yaitu yang pertama ada Google Scholars, kedua ada Science Direct, yang ketiga ada Emerald. Nah, yang pertama kita mulai dari Google Scholars. Nah, kita bisa ketikkan di halaman awal Google ini, yaitu Google Scholars. Setelah kita ketikkan Google Scholar di halaman Google, maka akan tampil halaman awal dari Google Scholar atau Google Cendekia ini sebagai yang ditampilkan dalam layar ini. Nah, untuk memudahkan mencari Google Scholar atau Google Cendekia selanjutnya, teman-teman bisa mengbookmark dari halaman Google Cendekia ini. Nah, caranya yaitu klik yang di pojok kanan yang ada titik 3, kemudian cari bookmark. Selanjutnya yaitu klik di bookmark this tab. Nah, maka akan muncul bookmark edit. Nah, kemudian kalian bisa memilih di folder mana yang akan disimpan bookmark Google Cendekia ini. Nah, setelah memilih dan juga menamai dari bookmark ini, kemudian klik done. Nah, Google Cendekia ini menyediakan berbagai artikel ilmiah baik itu nasional maupun internasional yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal nasional ataupun internasional. Nah, pada video kali ini kita akan mencari artikel ilmiah berbahasa Inggris yang disediakan atau dipublikasikan oleh jurnal-jurnal internasional baik yang terindeks Scopus maupun yang belum terindeks Scopus. Nah, teman-teman bisa ketikkan di halaman ini topik penelitian atau tema penelitian ataupun variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, kita misalkan mencari topik penelitian mengenai financial performance. Nah, kita ketikkan financial performance, maka akan muncul judul artikel dari jurnal-jurnal yang tersedia di Google Scholar ini mengenai financial performance. Kemudian kita bisa melihat terlebih dahulu artikel-artikel yang cocok yang kita cari. Kemudian kita juga bisa menggunakan rentangan khusus yang ada di samping ini untuk memfilter tahun publikasi yang ingin kita cari. Misalkan kita menggunakan publikasi 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, atau sesuai dengan ketentuan dari teman-teman yang ingin dicari. Nah, kita misalkan menggunakan 5 tahun terakhir, kita bisa ketikkan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian kita filter, maka akan ditampilkan sesuai dengan filter dari tahun publikasi di masing-masing jurnal atau website penyedia jurnal itu sendiri. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu, pilih-pilih, kemudian kita bisa
pilih yang sesuai dengan yang kita cari. Nah, kita misalkan menggunakan artikel yang dari Willy Only Library. Nah, seperti diketahui di Google Scholar ini menyediakan ataupun dari situs-situs penyedia jurnal juga menyediakan ataupun muncul di halaman Google Cendika ini seperti ada Elsevier atau ScienDirect, ada Willy Only Library, ada juga dari SpringLink dan juga yang lainnya. Nah, kita bisa coba yang ini. Kita bisa klik New Tab. Kemudian kita diarahkan ke halaman dari website jurnal atau penyedia jurnal itu. Nah, kita bisa melihat kebetulan ini sudah ada di halaman artikel yang kita cari. Kita bisa baca-baca mengenai ringkasan dari isi artikel yang kita cari. Nah, kemudian kita bisa mendownload dari artikel ini. Nah, kebetulan dari situs ini atau jurnal yang menyediakan artikel ini kebetulan berbayar, maka kita bisa menggunakan link dari doi yang sudah disediakan, yang ini. Kemudian kita kopikan. Selanjutnya kita cari ataupun kita bisa download di menggunakan scihub.se untuk membantu mendownload secara gratis dari jurnal ataupun artikel yang kita cari. Nah, di halaman scihub ini kita bisa ketikkan di search ini, entah itu kita menggunakan URL, PMID, doi, dan lainnya. Kita biasanya menggunakan atau teman-teman bisa menggunakan doi untuk mendownload dari artikel yang kita cari. Nah, maka setelah kita search, akan ditampilkan full text dari artikel yang disediakan oleh jurnal atau website tersebut. Dari Willy itu sendiri, kita bisa baca, kemudian kalau sudah sesuai dengan yang dicari, kita bisa download. Kemudian kita simpan di folder penyimpanan yang sudah ditentukan. Nah, secara otomatis ini sudah terdownload. Selain kita bisa menggunakan Google Scholar untuk membantu kita mencari artikel ilmiah berbahasa Inggris yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal internasional baik yang gratis maupun berbayar, kita juga bisa menggunakan website atau situs penyedia jurnal dari ScienDirect. Nah, kita bisa ketikkan di halaman Google mengenai situs jurnal ScienDirect. Nah, kita bisa klik sciendirect.com. Nah, seperti yang tadi di Google Scholars, kita bisa membookmark dari halaman ScienDirect ini untuk memudahkan kita nantinya untuk mencari ScienDirect ini, tidak lagi menuju halaman utama dari Google. Kita bisa bookmark, kemudian setelah kita bookmark, kita bisa menamai dari bookmark itu, kemudian kita simpan di bookmark bar atau di folder lainnya, kemudian kita klik done. Nah, nantinya di halaman ini akan tersedia, di bagian atas ini akan tersedia bookmark yang sudah kita simpan. Nah, kembali ke halaman ScienDirect ini, yang mana ScienDirect itu merupakan platform atau situs web yang menyediakan jurnal-jurnal internasional yang memiliki indeks Scopus atau bisa disebut dengan jurnal yang bereputasi yang dikelola oleh atau yang dimiliki oleh Elsevier. Nah, bagaimana kita bisa mencari artikel yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus dari ScienDirect ini? Kita bisa menuju dari tulisan Journal and Books. Nah, kita bisa klik, kemudian kita cari artikel, topik artikel atau variabel-variabel yang teman-teman cari di halaman ini. Kemudian kita bisa menuju atau mengklik dari icon search ini. Kemudian akan disediakan tempat untuk kita mencari dari topik penelitian atau variabel-variabel penelitian yang ingin kita cari. Nah, kita misalkan menggunakan financial performance. Nah, setelah kita ketikkan, maka halaman ini akan memfilter artikel-artikel yang sesuai dengan
yang kita cari. Nah, setelah muncul dari artikel yang kita cari, kemudian kita bisa memilih artikel-artikel tersebut yang disediakan oleh ScienDirect yang tentunya dari jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus. Kemudian kita bisa memilih rentangan dari tahun publikasi dengan menggunakan customer range, atau kita juga bisa memilih jurnal dari tahun berapa yang ingin kita cari. Misalkan kita menggunakan tahun 2020, 2019 atau 2021 saat ini. Nah, ketika sudah kita klik dari publikasi ini, maka akan difilter tahun-tahun yang sesuai dengan yang kita pilih. Nah, kita selanjutnya mendownload dari artikel yang kita cari terkait dengan financial performance. Nah, kita misalkan menggunakan artikel yang di sini, yaitu yang dipublikasikan oleh Research in International Business and Financial. Nah, kita bisa klik New Tab, kemudian kita diarahkan pada halaman dari artikel itu sendiri mengenai ringkasan-ringkasan dari isi artikel yang kita cari. Nah, kemudian kita bisa mendownloadnya dengan mengcopy dari doi.org ini yang sudah disediakan oleh ScienDirect ini. Kemudian kita dibantukan atau kita minta bantuan ke halaman scihub.sa. Kemudian kita ketikkan atau kita pastekan doi yang sudah tadi kita copy, atau kita bisa menggunakan URL, PMID atau yang sejenisnya. Nah, kita search di sini terkait dengan doi dari artikel itu, maka secara otomatis akan muncul full text yang kita cari. Nah, di sini sudah kelihatan baik dari judul, dari abstrak hingga terakhir dari isi artikel ini. Nah, kemudian kalau sudah cocok, kita bisa mendownloadnya. Kita menyimpan di folder penyimpanan yang sudah kita tentukan. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan untuk mendownload dari jurnal yang disediakan oleh ScienDirect itu sendiri. Nah, teman-teman, itu tadi cara kedua untuk menggunakan ScienDirect yang digunakan untuk mencari referensi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal internasional, terutama yang terindeks Scopus. Nah, kita lanjutkan ke yang ketiga mengenai cara mencari artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal internasional, yaitu bisa kita menggunakan dari Emerald itu sendiri. Nah, kita bisa ketikkan Emerald di Google ini, kita search terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan emerald.com dan kita klik, maka akan muncul halaman utama atau halaman pertama dari emerald.com itu sendiri. Nah, kita bisa membookmark seperti yang tadi itu dengan cara yang sama. Kita membookmark di spek ini dengan nama Emerald. Nah, kita bisa menamai dari bookmark yang kita akan bookmark, kemudian kita pilih folder, kemudian kita down. Nah, di halaman awal ini kita disediakan beberapa informasi mengenai situs web penyedia jurnal yang satu ini. Nah, kemudian kita bisa search di sini mengenai topik penelitian atau variabel-variabel penelitian yang ingin kita cari. Nah, setelah muncul topik penelitian yang kita cari, kita bisa mencari langsung mengenai artikel yang kita cari mengenai topik dari financial performance ini atau dari teman-teman topik penelitian yang dicari. Kita bisa memilih dari artikel ini sesuai dengan kebutuhan atau kriteria dari teman-teman. Selain itu, kita juga bisa merange dari artikel yang disediakan oleh jurnal itu sendiri dengan menggunakan dari range yang sudah disediakan di sini. Nah, kita bisa ketikkan
range tersebut dari tahun berapa ke tahun berapa. Misalkan tahun 2016 sampai dengan 2020 untuk 5 tahun terakhir untuk publikasinya. Bisa juga menggunakan 3 tahun terakhir atau sesuai dengan kriteria dari teman-teman. Nah, kita misalkan mendownload salah satu artikel di sini, yaitu terkait dengan financial performance yang dipublikasikan pada tanggal 11 November 2020. Nah, kita new tab. Kemudian kita diarahkan pada halaman dari artikel yang kita cari. Nah, kemudian kita disediakan ringkasan dari artikel yang kita cari, yaitu menggunakan atau disediakan abstrak dari artikel itu sendiri. Nah, selain itu kita juga bisa mendownload dari artikel ini dengan cara mengcopy doi ini ke situs yang sudah tadi disampaikan di awal. Kita bisa menggunakan EasyHub kembali, yaitu kita mengcopy terlebih dahulu doi, kemudian kita mempastekan ke EasyHub itu sendiri. Nah, kemudian kita open, lalu akan disediakan full text dari artikel yang kita cari. Nah, teman-teman bisa baca terlebih dahulu artikel yang tadi dicari, apakah sudah memenuhi kriteria ataupun kebutuhan yang teman-teman cari. Kemudian kita bisa mendownload, kemudian save di folder yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, gimana teman-teman? Gampang bukan untuk mendownload dari artikel internasional yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal internasional, baik yang berbayar atau yang disediakan secara gratis.